Assalamualaikum, ketemu lagi dengan gua Aban di POTG Podcast Andogo. Kali ini gua sudah sampai di Pondok Pesantren Tasawuf Underground. Letaknya di daerah Ciputat. Di Pondok Pesantren Tasawuf Underground itu kenapa sih ada nama undergroundnya? Gue penasaran sendiri apakah ada anak-anak underground atau gimana sih? Nah, ikutin gua terus ke dalam, gue pengen ngubung di dalam, pengen tanya lebih dalam nih tentang Tasawuf Underground Pondok Pesantren ini apa sih? Oke, come on. Nah, di sini nih ada foto-foto aktivitas para santri nih, lagi mengaji sama ustadznya. Ada lagi yang bercanda juga, ada yang ngaji terus. Pokoknya di sini banyak aktivitas dan kegiatan santri selama di pondok pesantren ini. Nah, sekarang gue pengen ketemu sini sama ustadznya, Ustadz Halim Ambian nih. Kalian pengen lihat-lihat di dalam tuh ada aktivitas apa aja sih gitu, santrinya ada apa aja. Bang, Ayo bang, ya. apa kabar bang? Alhamdulillah. Bang, saya Ya. mau ketemu Ustadz Halim Ambian nih bang, pengen ngobrol-ngobrol bang. Oke, siap. Ada Bentar nggak, lagi Bang? di atas ya, Oh. bosan datang dari Bang, bosannya. tapi sebelum saya ketemu sama Ustadz, saya pengen Iya. ngeliat aktivitas nih santri di sini ngapain aja. Oke, boleh silakan, Mas. Nah, kalau di lantai satu ini bang, ini ada apa nih bang? Usahanya apa aja nih bang? Oh, kali Aktivitasnya, ini bang. beneran kita sini ada pemberdaya juga buat anak-anak. Jadi Hah? sini beneran saya yang ngelola di sini kafe, terus kalau di belakang juga Oh, ini ada- kafe? Iya, Oh, kalau oke. situ di belakang ada laundry. Laundry, Terus, di belakang laundry ya? Kalau di atas kita buat majelis, buat Majelis. ngaji. Ngaji. Kalau di atas lagi lantai 3 baru tempat kita istirahat tidur. Tempat gitu. istirahat. Iya. Oh, oke. Kurang lebih seperti itu. Oh. Bang, boleh bang diajak bang Ayo. aktivitas apa Ya, aja? silakan. Bang, ini foto-fotonya hasil karya siapa nih bang? Pokoknya ini dari teman-teman semua bang, kita Ah. bikin bingkai, terus fotonya juga kita tempel sendiri semuanya. Pokoknya Oh. semuanya kita di sini kita yang lola gitu. Yang ngelola ya? Kita yang ini. Nah, kalau di ruangan itu bang, itu apa tuh bang? Nah kalau ini laundry. Oh, Kan laundry tadi itu. ya, kalau kan tadi kan saya lihat kafe itu memang Ah. sebenarnya saya yang jadi penunggak ini. Oh. Laundry itu per anak-anak juga ada Bintang, terus ada Angga, ada Berapa orang tuh? Irwan, Bang? ada Santri 3 yang- orang. Oh. Ada 3 orang yang dikasih tanggung jawab buat jalankan usaha laundry. Gitu. Tapi tiap hari itu laundrynya penuh terus tuh bang ya? Alhamdulillah sih sekarang udah mulai banyak yang nyuci di sini. Oh gitu. Berarti lantai satu ini ada kafe dan ada Laundry. laundry Iya, dan khusus ada buat- foto-foto ya? Iya, khusus buat kita di sini buat Oh. usaha. Usaha ya? Mm-mm. Oh gitu. Bang, kalau di atas apa bang? Kalau di atas kita tempat pengajiannya majelis kita. Oh, tempat pengajiannya. Iya, tempat Oh, iya. pengajian. Boleh bang, anterin saya ke atas? Ayo. Ayo. Nah ini Iya. kalau di lantai ini apa ini bang? Nah, di sini Bang tempat kita sholat, ngaji. Oh, Terus juga gitu. kalau ada kajian kita Berapa banyak bang biasanya kalau lagi ngumpul lebaran ini? Berapa orang? kalau di sini sekitar hampir 25 sampai 30 orang. 25 sampai Iya. 30 orang. Wah. Kurang lebih kadang banyak juga sih yang datang sebagian kan ada yang kerja jadi Hmm. langsung pulang ke pondok gitu ke sini. Nah ini foto-fotonya foto-foto apa aja bang? Iya kalau sini memang kata tadi salah satu banyak yang pernah wartawan yang Oh, pernah ngeliput ke sini di ya? sini kita jadiin Oh, pameran. diabadikan di sini, Iya. dipajang di sini ya? Kita jadi gitu. workshop juga dulu. Jadi buat mengapresiasi mereka juga yang pernah ini bikin liputan di sini gitu. Nah kalau sini juga Oh nih, itu apa tuh bang? Itu bang? kalau sini memang khusus Gus Dur. Oh. Karena Gus Dur juga salah satu kan bagi kita itu pang ya kan. Aha. Memang dari segi kemanusiaan, segi sosialnya beliau luar biasa gitu. Salah satu bapak pang juga bapak bangsa bagi kita. Gitu. Makanya Bagi banyak anak-anak. foto-foto Gus Dur di sini ya? gitu. Dari beliau masih sebanyak jabat presiden atau keseharian dari pokoknya Oh, histori tentang Gus Dur lah. Gus Dur ya? Iya, kita memang jadi salah Mengagumi salah satu tokoh yang bikin kita panutan lah gitu bagi kita ya kan panutan. buat bangsa Favorit ini. lah ya. Ah, ah. Ini buku-bukunya buku-buku apa itu? Kalau di sini memang sebagian buku koleksi Pak Ustadz. Pak Ustadz. Oke. Jadi buat karena kita juga sini kadang lagi bete-bete baca-baca gitu baca buku-buku. Kalau sebagian semuanya memang koleksinya dari Ustadz Halim buku-buku yang di sini. Ini tempat tidur kita
kita istirahat di sini anak-anak. Oh. Tempat tidur anak-anak Iya, semuanya di sini istirahat santri ya? Semuanya santri di sini. Berapa orang Bang biasanya? Kalau di sini sekitar kata tadi sekitar 30 hampir 45 orang. Muat itu Bang? Iya. Tapi kan sebagian ada yang kerja gitu. Jadi Oh. kalau yang menetap di sini sekitar 15 sampai 20 orang. 15 sampai 20 Iya. orang. Oke. Nah, kalau di luar sana apa tuh Bang? Kalau di sini ada kolam sama tempat masak di situ, tempat masak buat oke. kita apa seharian makan kita di sini gitu. Nah, setelah itu sekarang habis ini nih, gue langsung pengen ketemu sama Ustadz Halim Ambia, pengen ngobrol-ngobrol di dalam podcast On The Go. Oke, ikutin gue terus. Yuk, kita ke bawah. Oke, sekarang gue sudah bersama pengasuh pondok pesantren Tasawuf Underground, Bapak Ustadz Halim Ambia. Apa kabar, Pak Ustadz Halim? Alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz Halim, bisa diceritain nggak pesantren Tasawuf Underground ini apa sih? Jadi ini pesantren yang fokus membina anak pang dan jalanan. Dari 2017 itu kita sudah mulai merangkul anak-anak pang dan jalanan di beberapa titik di Jakarta. Kita bikin pengajian di street base. Beberapa ada di Kundang Dia, ada Tanah Abang, ada di Cipinang, ada di Radio Dalam ya. Lalu terhimpun mereka dalam pengajian yang seminggu 2 kali. Terus kalau kita biarkan begitu saja pengajian hanya seminggu 2 kali, anak-anak tetap aja mabuk maning. No. Maka ditariklah mereka ke kantor saya. Definitively kantor saya adalah pondok bagi mereka di awal. Oh. Mereka dikasih fasilitas belajar, makan, tidur gratis, kasih wifi, kasih komputer, kasih pelatihan, malam ikut ngaji. Dari situ berhasil ternyata 15-10 orang yang ikut di kantor saya itu betul-betul mondok melepaskan mereka dari narkoba dengan terapi yang saya buat. Lambat laun semakin banyak pesertanya. Ya kita butuh memang lembaga pendidikan yang concern pada mereka. Anak pang, anak jalanan ini kan tercerabut dari akar pendidikan. Kita sediakan program paket A, paket B, paket C. Kita sediakan juga bagi mereka yang punya prestasi dari program paket C ini ikut kuliah. Oh, disalurkan ya. Disalurkan. Lalu juga ada juga yang memang mereka ingin berwirausaha. Jadi bukan hanya mereka belajar ngaji layaknya di pesantren, belajar kitab, ilmu alat, dari mulai jurmiyah, Safinatun Najah, Al-Hikam, Nasul Ibad, tapi juga mereka ikut program pemberdayaan ekonomi. Oh. Kenapa namanya Tasawuf Underground, Pak Ustadz? Gini. Jadi nama itu sebetulnya dari Profesor Dr. Aziz Dahlan, Profesor Tasawuf di UIN Jakarta. Awalnya kita bikin pengajian di Facebook, lalu bikin off air-nya, kita bikin dari kafe-kafe, namanya Sufi After Hours. Jadi kita bicara perkara iman tentang tasawuf, tetapi di dunia maya, lalu bikin juga di kafe-kafe. Lambat laun banyak kajian-kajiannya, kajian-kajian ilmu tasawuf. Secara underground, orang bisa membaca ilmu tasawuf dengan mudah. Misalnya melalui Facebook, Instagram, orang bisa membaca quote-nya Jalaluddin Rumi atau Al-Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah atau dari kutipan dari Minhajul Abidin Imam Ghazali. Sehingga secara underground sebetulnya mereka belajar tentang tema-tema ilmu tasawuf yang berat tetapi terasa ringan dan mudah. Jadi mereka bisa baca di bis, bisa baca di kantor tanpa harus masuk ke masjid atau ke majelis taklim. Tapi mereka sebetulnya belajar ilmu tasawuf begitu. Dari situ lambat laun karena saya juga bertoriko, ngamalkan zikir, sehingga ini berbagi kepada ranah dakwah yang selama ini tidak tersentuh. Misalnya anak pang, anak jalanan, udah tahu muslim, masuk masjid kan dicurigai itu. Masjid mencari sumbangan di jalanan, tetapi giliran anak jalanan masuk ke masjid kan dicurigai. Orang yang di dalam masjid menganggap bahwa hidayah hadir di atas karpet sajadah. Tapi boleh jadi mungkin hidayah
dari toilet masjid. Jadi masjid sebetulnya mestinya jadi tempat sebagai oase bagi para pendosa untuk mengadu. Tapi jadi seolah-olah hanya elitis untuk orang yang suci. Padahal kan salah. Dia adalah tempat bersuci lahir dan batin. Maka apa yang terjadi bagi orang yang hanya sekedar menggunakan toilet, sah-sah aja itu sedang bersuci. Tapi cara pandang umat tidak seperti itu. Karena ada stigma negatif. Mereka yang bertato itu diamnya saja kan salah dianggapnya karena pelanggaran. Apalagi dia kriminal ya kalau tuh, apalagi dia ada di perempatan, lu ada di TKP, pasti dianggap sebagai pelaku. Dia adalah korban atas situasi karena fashionnya, karena karena tatonya dan sebagainya. Nah, saya ingin mengangkat di mana anak-anak jalanan juga ranah dakwah yang harus disentuh oleh masjid, oleh agama. Agama harus hadir di tengah kaum marginal. Selama ini kita tidak menyentuh ke sana. Dakwah terlalu formalitis. Masjid, dengan keangkuhan. Dana masjid itu kan besar. Kenapa bukanya hanya 5 kali waktu, tidak 24 jam? Iya kan? Jadi tidak menjadi tempat bagi orang musafir untuk datang. Terkunci malam hari sampai jam berapa? Padahal sayang. Dengan bangunan yang miliaran, bangunan yang tinggi-tinggi dan kokoh, tidak menjadi tempat persinggahan. Pak Ustadz, kalau di sini aktivitas santrinya apa aja sih, Pak Ustadz? Nah, jadi seperti layaknya pondok pesantren, kita dimulai sebelum subuh sudah ada kegiatan. Habis subuh baca kitab, terutama ilmu alat ya dari bahasa Arab, dari kitab Ujurmiyah atau mungkin kitab Safinatun Najah. Lalu di pagi hari ada anak-anak yang memang sudah ditugaskan untuk ngurus kafe atau laundry kiloan, atau ada yang memang dia bekerja di cucian mobil, ada yang bekerja di pasar. Jadi selain mereka mondok di sini, mereka ada tugas pekerjaan, ada yang lagi wirausaha, jualan pisang, ada yang ngurus sablon digital dan lain sebagainya. Lalu habis zuhur ada kajian lagi sampai asyar. Habis asar kita santai, habis maghrib mulai lagi kajian. Bisa. Nah, tetapi ini jelas pendekatannya, meskipun ini pesantren, pendekatan kepada merekanya berbeda. Meskipun sama-sama kita belajar kita Bulughul Maram fikihnya, ngajarin kita Bulughul Maram pada orang-orang di pesantren sana, pesantren biasa akan berbeda dong dengan kita yang di sini. Tantangannya beda ya, Pak Ustadz ya. Apalagi mereka dari titik nol belajar alif bata di sini, gitu. Jadi mereka kan anak jalanan. Terpikirkan kan, saya mungkin tidak terpikirkan dia bisa kuliah, ikut gabung atau bisa nyari duit. Iya, bisa nyari duit lagi. Kalau nyari duit, dia kadang duitnya lebih banyak. Itu cair, biasanya ngamen itu lebih cair daripada pegawai negeri kalau dihitung ya. Kalau pegawai negeri itu benar, itu kalah gaji pegawai negeri. Karena tiap hari dia, Pak ya. Iya. Jadi nanti anak-anak ini begitu bisa ngaji, kan dia dapat sesuatu yang berbeda ya. Orang tuanya ngelihat dia bisa mengaji. Tapi susah nggak sih, Pak Ustadz, mendidik ya dari maksudnya dari benar-benar maksudnya belum tahu agama ya, kurang lah agama ibaratnya gitu. Terus kesini Pak Ustadz rangkul, diajarin segala macam gitu. Pasti. Itu gimana, Pak? Jadi ya pasti susah menghadapi orang yang normal saja itu kan susah. Iya. Tapi ya apa boleh buat ya. Mereka ini yang usianya 20 tahun ke atas itu sudah mengalami dalam bahasa Indramayunya itu quarter life crisis. Jadi masa perempatan abad tahun di mana fase di mana dia mengalami titik temu di jalanan, kemudian dia pengen mencari jati dirinya sendiri, introspeksi ke dalam, dia pengen lihat masa depan. Sehingga anak-anak pang dan jalanan yang di usia 20 tahun ke atas itu kadang lebih mudah untuk ditarik ketimbang anak 20
tahun ke bawah yang lagi gairahnya pengen mencobanya. Masih ABG lah Ya, ibaratnya. iya. Dan kalau yang saya perhatikan, mereka yang ada di jalanan dari anak pang ini kan mereka yang melakukan pemberontakan terhadap keluarga. Gak mau diatur oleh bapak ibunya. Ya. Nah kalau ketika dia di usia belasan sudah ada di jalanan, ini menjadi pembangkang yang luar biasa. Gak ada artinya nasihat Ustadz itu. Maka titik lemahnya justru di saat dia usianya lebih dari 20. Ada mulai dia melakukan introspeksi diri secara psikologis bahwa wah gue ngapain aja di jalanan nih, gue mau punya anak istri, gue mau berubah gitu. Nah dari situ kena tuh kalau kita rangkul sebagai sahabat. Nah, saya hadir di tengah mereka sebagai sahabat, ngopi bareng. Anak pang jalanan yang di sini sudah pada mandi. Kalau ketemu di jalan itu kan belum mandi itu. Bisa 5 hari, seminggu nggak mandi. Radius berapa meter bau, bau ular. Nah itu, saya pertama deketin mereka ngajak ngopi bareng. Itu nggak pakai ilmu kedikjayaan tingkat tinggi, tapi hadir sebagai sahabat. Dia ngopi, segelas berlima. Saya punya pengalaman. Segelas berlima? Iya, saya punya pengalaman lebih dari itu. Pakai ember kalau di pesantren. Minum kopinya bareng-bareng. Oh. Jadi kita megang gelas, di main duduk gitu. Oke. Aku menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan gelasnya. Nah, saya nggak peduli dia itu mandi atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Seruput. Dia kaget. Sejurus setelah saya meletakkan gelas tadi, dia tahu saya tulus mendekati mereka sebagai sahabat. Langsung, Pak, ajarin saya ngaji. Karena dia menyaksikan saya turun dari mobil, saya deketin mereka, ngajak ngopi. Secara kemanusiaan tersentuh dia. Selama ini dia tidak dimanusiakan, saya hadir sebagai manusia yang memanusiakannya. Memanusiakan manusia. Betul. Pertama, saya hadir sebagai sahabat. Kedua, saya hadir sebagai ayah, sebagai bapak. Sebagai bapak, baik atau buruk, right or wrong, dia adalah anak. Maka ketika anak pang, anak jalanan pernah mengaji dengan saya, ikut bergabung dengan saya, terlibat persoalan narkoba, terlibat persoalan kejahatan, dalam pelanggaran perda misalnya, kita turun membantu advokasi secara hukum. Inilah saya akhirnya dapat trust dari mereka bahwa saya tidak hanya sekedar ngajar ngaji, bukan hanya sebagai sahabat, tapi melindungi mereka. Jadi secara keseluruhan Pak Ustadz Alim memang benar-benar merangkul dia. Ya. Betul. Terakhir, saya menjalankan peran sebagai guru. Kalau sebagai guru, saya harus tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Tidak lagi seperti perlakuan seorang ayah kepada anak, yang kadang dengan bahasa kasihnya dia akan susah menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Nah, di sini ada reward and punishment. Dengan adanya pondok ini kan saya mengajar. Tidak hanya belajar ilmu agama, saya ngajarin juga banyak hal, ilmu sosial, ekonomi, pemberdayaan ini kan secara langsung ditangani oleh saya. Sehingga dari situ 3 peran tadi, peran sebagai sahabat, peran sebagai ayah, peran sebagai guru yang saya mainkan bagi mereka. Berarti benar-benar butuh kesabaran yang ini Pak Ustadz ya? Iya, harus kesabaran tingkat dewa. Minta tipsnya apa tuh biar mereka gue mau bener-bener berubah, gue bener-bener pengen merubah hidup gue gitu. Apa tipsnya Pak Ustadz? Tip pendekatan kepada mereka? Iya. Jadi ya itu tadi sebetulnya kalau kita hadir sebagai sahabat itu nyaris tidak tertolak. Sebab gini, penjahat sebesar Pablo Escobar aja dia punya sahabat. Iya. Maka kalau kita hadir sebagai sahabat, ada berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi pekerjaan, berbagi pengetahuan. Hadir sebagai sahabat. Kalau kita hanya berjarak, susah. Nah, Rasulullah SAW juga ketika berdakwah, pertama kali merangkul bangsa Quraisy, itu tidak menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dengan sebutan murid. Tapi sohib. Sebagai sahabat. Padahal mereka ini kan murid-muridnya. Tapi sohib. Jadi persahabatan adalah metodologi. Persahabatan adalah pendekatan untuk melakukan perubahan. Oke, mungkin cukup ya podcast Andogo kita kali ini.
Sampai berjumpa lagi di podcast Nego selanjutnya.